Saya nggak pernah menyangka kalau akhirnya ini terjadi juga pada diri saya. Jadi, saya ini sebenarnya juga adalah orang yang cukup higienis. Sejak pertama kali COVID-19 dideklar masuk ke Indonesia, saya juga melakukan apa aja yang diperintahkan sebagai protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, kemana-mana semprot hand sanitizer, jaga jarak, mengurangi ketemuan sama banyak orang, menghindari kerumunan, kecuali benar-benar mendesak atau memang dalam situasi pekerjaan ya. Sampai akhirnya ketika benar-benar sedang dalam kondisi di rumah nggak kemana-mana, nggak ketemu banyak orang, tiba-tiba badan mulai kayak ngerasa nggak enak, lebih kayak flu, tapi kok rasanya kayak mau gejala tipes ya. Dulu kan pernah tipes, jadi tahu gitu rasanya kalau tipes tuh kayak apa. Capek, lemes, badan tuh kayak lelah banget gitu, kayak abis dari perjalanan jauh, terus tiba-tiba otot-otot juga kayaknya pegel-pegel, linu, segala macam. Lalu kemudian juga ada flu dan batuk, pilek ya. Hari pertama, kedua, dan ketiga itu udah mulai kayak ngerasain badan nggak enak, seperti kerok gitu kan. Terus minum obat masuk angin lah gitu. Ternyata yang nggak ngaruh juga. Sampai di hari keempat saya mulai ngerasa kehilangan penciuman. Saya lagi cuci tangan di kamar mandi, terus kemudian saya coba cium sabunnya. Nggak kecium apa-apa. Di situ saya sadar, saya kena COVID. Hal pertama yang saya lakukan adalah keesokan harinya pergi untuk tes swab PCR. Saya bawa suami dan anak saya, kita semua tes bertiga. Suami dan anak saya sih nggak ada keluhan. Cuman kita harus memastikan karena saya yang paling intens barengan sama mereka ya. Hari pertama saya di tes swab, hari kedua sudah keluar hasilnya. Suami dan anak saya negatif, alhamdulillah. Saya sesuai perkiraan positif. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya memisahkan diri dengan orang-orang yang sehat. Jadi karena di rumah saya ada 2 lantai, saya di lantai atas dan yang lain semua di lantai bawah. Saya juga langsung cari dokter yang saya bisa konsultasi melalui aplikasi, karena saya memutuskan untuk nggak pergi ke dokter atau ke rumah sakit, tapi konsultasi secara virtual aja. Akhirnya saya menemukan dokter spesialis paru, itu dokter Jaka Pradipta. Saya ceritakan apa yang saya rasain semua, termasuk juga dengan hasil swabnya. Lalu dia memberi saya beberapa resep obat dan menganjurkan saya untuk isolasi mandiri di rumah aja. Saya minum semua obat yang dikasih, semua vitamin, semua anjuran dari teman-teman saudara, minum madu hitam, makan pisang, alpukat, terus minum teh hijau, berjemur setiap hari, olahraga, apapun yang bisa membangkitkan imun tubuh saya, apapun yang bisa meyakinkan diri saya bahwa saya akan bisa sembuh dengan cara-cara ini. Dokter juga menganjurkan saya untuk tidak tidur lebih dari jam 9 malam. Itu pun saya lakuin. Jadi semua kebiasaan hidup saya berubah 180 derajat. Suatu malam kedua kalau nggak salah, saya mencoba berkomunikasi dengan Tuhan ya, dengan Allah. Saya sempat bertanya, kenapa saya? Tapi kan juga bukan cuma saya, banyak juga yang mengalami ini. Jadi saya pikir ya memang harus saya. Toh ketika hasil swab belum keluar, di hari saya menunggu keputusan apakah saya
suami saya dan anak saya positif atau negatif, saya bilang ke Allah, saya bilang bahwa ya Allah, kalau memang harus ada di rumah ini yang kena, itu adalah saya. Ternyata dikabulin. Dan di saat saya mencoba berbicara dengan Tuhan adalah ketika saya merasa, oh kematian itu bisa begitu dekat ya. COVID ini sebenarnya nggak apa-apa kalau kita memang tidak bergejala yang terlalu serius. Bisa dibilang penderita COVID dengan status ringan ya. Tapi tetap aja ada hari-hari di mana kita ketika badan drop menjelang maghrib tuh biasanya mual, pusing banget gitu. Kebetulan saya nggak ada demam ya. Tapi badan rasanya lemes, lunglai dan nggak tahu mesti ngapain. Jadi cuma tiduran aja. Di situ kayak ngerasa, oh bisa saja saya tiba-tiba sesak napas gitu di rumah, di kamar sendirian. Lalu ya kalau sudah waktunya ya sudah. Ada perasaan sedih ketika saya harus berkomunikasi sama suami dan anak saya, tapi dari kejauhan ya. Saya di kamar saya juga ditutup gitu. Saya udah dikandangin aja gitu kayak ayam ya kan. Tutup pakai plastik. Anak saya dan suami saya di sana, saya di dalam kamar. Kita hanya bisa berdadah-dadah gitu kayak gitu kan. Sholat pun saya diimamin, suami saya di luar kamar, saya di dalam kamar. Rasanya ya sedih. Saya nggak mau lagi ngerasain sakit seperti ini gitu. Rasanya nggak enak. Merasakan satu penyakit yang sedang menjadi pandemi di negara kita dan di dunia, itu nggak enak. Total 14 hari, akhirnya saya isolasi mandiri dan tiba hari saya harus melakukan tes swab PCR lagi untuk meyakinkan apakah benar saya sudah negatif di hari ke-14. Dan kondisi badan saya saat itu udah enak banget. Saya tes, alhamdulillah saya negatif. Kesimpulan dari semua ini adalah yang tadinya saya bertanya kenapa saya yang kena, kenapa saya harus merasakan sakit ini, akhirnya berbalik jadi rasa bersyukur sama Allah bahwa saya sempat dikasih sakit ini. Gak apa-apa, saya terima, saya jalani, saya lalui, saya lewati, saya ikutin prosesnya, saya rasakan sakitnya. Alhamdulillah saya bisa ngelewatinya. Yang sangat baik dari semua ini adalah saya jadi lebih dekat pada Allah. Saya banyak berdoa, banyak berkomunikasi. Yang selama ini saya mungkin jarang lakuinnya. Saya sholat. Saya minta kesembuhan dan dilindungi satu rumah ini. Tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, ibu mertua saya yang jauh. Saya juga berdoa, ya Allah, hilangkan pandemi dari muka bumi ini. Sudah cukup sedih dengar berita-berita kematian. Sedih dengar saudara-saudara masuk UGD. Saya cuma berharap semua orang bisa segera divaksin dan penyakit ini segera hilang. Cukup, sudah cukup. 1 tahun ya, cukup.
bangsa ini harus sehat lagi, kita semua harus sehat lagi, kita harus keluar rumah lagi. Kebebasan ini kita rindukan. Anak-anak harus sekolah lagi. Penyakit ini jadi pelajaran berharga buat saya. Saya jadi lebih menghargai apa itu kesehatan, apa itu kebahagiaan, apa itu kebebasan, dan apa itu kasih sayang. Tuhan sangat baik. Saya sembuh dan bisa kembali lagi ke pelukan keluarga. Terima kasih ya Allah.